Sebentar Mbak, Sore. sebentar. Ya, piye? Ini saya masukkan dalam konten YouTube, jadi tolong tidak menyebutkan nama dan identitas sampean dalam percakapan Oh ini. iya. Iya, Gimana? iya. Wes. Iya, saya minta bantuan sampean ki. Piye aku bisa nggak buatkan paspor? Sampean bisa. Jadi gini, eh, posisi sampean kan di Hong Kong dan paper dan mati kan paspornya. Iya, iya, iya Mas. Nah, aku ngerti imigrasi akan memberikan visa sampean kalau sampean punya paspor yang masih hidup kan gitu. Ya, ya, ya. Terus sampean nggak punya surat dari imigrasi untuk dibawa ke KJRI bahwa pembuatan paspor kan kayak gitu tuh. Enggak ada. Nggak ada. Jadi gini, cara yang pertama adalah pada saat suami sampean submit dokumen itu kan ada Iya, tanda terima tuh. iya, Ya, sampean ngerti nggak itu ada tanda terima? iya, iya. Nah, coba tanda terima submit dokumen itu sama pernyataan imigrasi, ya kan? Ada nggak secara tertulis yang ibaratnya aku mau nih, kamu mau tak keluarin tapi tolong bikinin paspor. Nah, sampean dikirimin email, dikirimin surat, apa dipanggil terus cuma ngomong-ngomongan? Cuma di telepon suruh bikin paspor gitu. Di telepon ya. Saya nggak ada. Iya, nggak oleh surat apa-apa. Oke, teleponnya masih ada nomornya nggak pada tanggal berapa terus sampean ditelepon? Iya, ada. Ada. Nah, itu sampean screenshot ya. Oke. Atau nggak usah di screenshot juga, pokoknya jangan sampai terhapus record, bukan Iya, record ya, callnya itu ini iya, imigrasi yang nelpon nomornya ini dan tanggal sekian dan jam sekian, yang itu kalau iya, sampean print tapi di HP sampean nyantol, terus iya. submit dokumennya sampean ya, submit dokumen sampean itu juga sampean tunjukkan, ini loh bukti Pak, saya submit dokumen tanggal berapa tahun berapa, ada kan gitu. Halo Tapi kan dokumennya udah di submitin, Mbak, udah dikasih kan? dengerin saya ngomong. Bukti submit dokumen itu kan pasti ada toh Mbak, bisa dipahami nggak? Oh, suratnya ada, iya. Nah, buktinya kan ada, submit dokumen itu kan ada toh. Iya ada. Dia kan pasti kasih kan bahwa sudah Hmm, submit gitu kan. iya. Nah, tanda terima itu yang sampean bawa ke KJRI. Saya sudah bawa semuanya dari pertama saya dikirimin surat, saya kasih lihat, tapi nyatanya emang mereka mau mau harus saya ngasih approve letter itu, harus ada approve letter. Iya, soalnya ya itulah, itu banyak teman-teman yang terkendala pas paspornya mati saat paper itu minta ke KJRI. Ada yang ya, sekali lagi aku nggak ngerti ya, tapi di situ Iya. kesulitannya, padahal Hmm, visa bisa diturunkan gitu loh. Jadi gini deh, iya. oke, solusinya sampean sama suami yakin kan bahwa suami itu tetap butuh sampean toh? Iya, iya. Nah, terus sampean ada anak nggak? Belum ada. Oke, nah ini wis mau nggak mau resiko sampean Iya. ajukan, sampean mengajukan eh, itu apa aja, apa SPLP, saya mau pulang Pak. Oh, iya. Ya tapi yang jadi pertanyaan itu kalau aku pulang nanti bisa balik lagi ke sini nggak? Soalnya suami saya sempat tanya ke imigrasi. Jare, nek aku udah Bahasa pulang Indonesia, Indo, bahasa Indonesia. terus di Indo, ya, terus di Indonesia saya udah pulang Indo, saya di Indo bikin paspor. Setelah itu di fotokopi paspornya dikirim ke Hong Kong. Nanti suami saya submit ke imigrasi, katanya udah bisa gitu, bisanya udah bisa di-approve. Soalnya masalahnya cuma satu, paspor itu. Iya, jadi visa itu memang harus nempel ke paspor, dan sedangkan paspor sampean kan mati, bisa dipahami nggak? Iya. Mm-mm. Ya sebenarnya bisa, makanya kan make sure imigrasi hanya butuh paspor sampean, bukan macem-macem. Iya. Kalau sampean bisa Mm-mm.
memberikan paspor sampean yang bikinan di Indonesia, ya sudah kelar semuanya urusan. Iya, Tapi tapi dijamin saya bisa pulang ke Hong Kong lagi nggak ya? duh, sampean ini kan sing tako bojone toh. Lah kalau Iya. visanya sampean turun kan yo pasti berangkat toh. Gimana sih? Oh gitu. Ya kalau Ya sampean takut. dengerin aku ngomong. Jadi kalau sampean tanya jaminan balik ke Hong Kong nggak, itu yang bisa jamin ya imigrasi. Imigrasi dari siapa? Bojonya sampean, karena dia guarantinya. Oh gitu, ya ya. Soalnya akhir-akhir ini aku nggak ngerti ya, submitnya sampean berapa tahun yang lalu pastinya kan, nggak mungkin dalam 1-2 bulan ini kan. Submitnya sampean tahun Benar. berapa? Tahun 2022. Nah, aku ngerti pasti panjang. Nah oke, berarti ya udah, bilang aja kan sampean paper ya, ngomong sama imigrasi, terus Iya. terus sudah diproses kan. Nah sampean pulang kan pasti harus lapor toh. Iya. Ke Madau, udah lapor aja di Madau semuanya. Dari Madau semua ada bahwa sampean pulang, kasih SPLP, sampean pulang di Indonesia, sampean bikin paspor baru, kelar itu semua urusan sampean. Oke. Visa turun, sampean balik, sudah lancar, sudah visa dependent, sudah bojonya. Artinya kan sebenarnya KJRI nggak mau ngasih paspor sampean karena status papernya sampean itu belum menyerahkan diri gitu loh. Paham maksud gak? Jadi Iya. belum diputihkan. Jadi mereka nggak Oke. mau ngasih paspornya kan, dan imigrasi Iya. pun juga nggak mungkin mau ngasih surat sampean untuk dikasihkan ke KJRI kan, nggak mungkin. Dia nggak mau. Pokoknya mana paspormu yang hidup, gitu aja dia. Iya. Jadi nggak apa-apa, tapi coba dulu ngomong. KJRI Hong Kong nggak mau ngasih, kira-kira imigrasi bagaimana, bilang aja gitu. Iya, berarti saya coba minta bikin SPLP ya? Ya, jadi untuk bikin SPLP pun sampean ke KJRI juga nggak akan dikasih, karena tidak ada bukti surat dari sampean menyerahkan mau pulang. Berarti harus ke imigrasi langsung. Nah, sampean kan harus ke imigrasi Kowloon Bay. Jadi melaporkan diri bahwa saya mau pulang dan saya mau memutus paper saya. Iya, gitu. Jadi kan catatan itu clear kan, catatan paper sampean akan clear. Nah ketika catatan paper sama clear, sampean pulang nyampe Indonesia, udah bikin paspor, kasih ke suami, ini istriku udah pulang ke Indonesia, udah bikin paspor, udah jadi, baru diproses. Ketika dia proses, oh ini jatahnya anak paper, pasti dia akan nanya ke suami sampean. Pokoknya yang berjuang suami sampean harus terus ke imigrasi. Begitu visanya diturunkan, dapat, ya sudah, masa penantian sampean kan sudah kelar. Iya. Ini yang jadi pertanyaan, nanti saya ke Kowloon Bay, kira-kira di itu nggak ditahan nggak mas? Sampean antar bojo sampean sudah menikah kan? Sudah. Nah, sampai OS-nya dulu juga udah dibun, udah masuk penjara dulu. Makanya sampean diantar sama bojo sampean. Yang ngasih keterangan bojo sampean, jadi jangan sampean yang ngomong. Jadi yang menginginkan sampean untuk ada di Hong Kong itu bojo sampean gitu loh. Iya. Ya itu rumusnya. Berarti ke Kowloon Bay bilang bahwa saya mau minta pulang gitu. Yang ngomong suami. Iya. Bojoku minta paspor ke Yanelin Sikun, tidak di approve karena tidak ada bukti surat dari imigrasi Wancai ke KJRI yang mempercayakan. Berarti kan istriku tidak dipercaya. Karena istriku tidak dipercaya, ya sudah, istriku mengajukan pulang. Tolong dari papernya semuanya diklirkan. Jadi nanti kalau ada surat keterangan clear dari Kowloon Bay, surat clear tadi, suratnya bersih tadi, itu kan dibawa ke KJRI, KJRI baru terbitkan SPLP. Nah setelah diterbitkan SPLP kan sampean mantuk tuh. Nah setelah mantuk baru sampean bikin paspor lagi. Usahakan paspornya sama KTP sampean yang Hong Kong.
Iya iya iya, sama. ya. Harus sama, jangan nggak Iya sama. sama. Iya, sama Kalau semuanya. kalau nggak sama meleset nanti. Nah, udah Iya, paspor iya. difoto, ini paspornya bojoku. Nah, nomor paspor tadi dicantumkan di visa dependent sampean. Nah, akhirnya lembaran visa dependent sampean sudah bisa di-print. Bojo sampean Oke. bayar. Nah, print-printan itu dikirim ke sampean, barulah sampean bisa berangkat ke Hong Kong dengan status dependent visa. Gitu, Mbak. Oh, iya iya iya. Berarti setelah saya udah di Indo bikin paspor baru, paspor itu difotokopi kirim ke suami gitu. Boleh, atau kalau misalnya imigrasi butuh ya sampean paketin juga nggak apa-apa. Ini udah Oke jadi, oke. ini jadi asli gitu kan. Ini Iya iya iya. asli, ini paspor asli istri saya. Jadi tambah lebih yakin kan imigrasinya. Jadi nggak cuman kopi gitu loh. Oh Nggak iya iya. apa-apa, mau nggak Jadi kan sampean nggak terbang. iya. Jadi nanti sudah selesai, visanya juga kelar, suami sampean kirim ngeposin lagi paspor sampean, terus baru sampean berangkat kan gitu. Oke. Iya iya. Oh, berarti udah gitu aja ya Mas yo. Ya, Kirain sampean kenapa? jadi kalau yang dari sini buat sendiri itu nggak ada ya Mas? Nggak bisa ya? Mbak, sekali lagi paspor itu dokumen travel, dokumen perjalanan Iya. resmi. Kalau Mm-mm. saya bikin ya sama aja, sindikat saya terlalu kuat gitu loh. Mm-mm. Saya saya bukan sindikat soalnya gitu loh. Oh iya iya iya. Iya. Makanya aku tanya dulu gitu. Ya, Takut kalau bisa kan mendingan bikin di sini. Kalau nggak bisa ya dengan jalan lain. Seperti itu juga kayaknya oke lah. loh iya, jadi gini loh sebenarnya kan itu kalau imigrasi udah ngasih jawaban yang seperti itu sampai sudah Hmm. 90%. Saya bilang Iya. 90% itu dia udah mau ACC. Mm-mm. Iya, Cuma soalnya masalahnya cuma itu paspor itu, makanya ya itu bukan bisa Mbak, bikin paspor baru. itu bukan cuma Mbak, itu masalah besar itu Mbak. Itu loh Iya, makanya iya. kalau misalnya sampean paper ya, kalau bisa kan terus menikah sama orang Hongkong, itu kalau bisa paspornya jangan sampai mati. Hmm. Kalau nggak mati kelar itu sudah Mbak. Visa sampean Iya, sudah iya. geser, tapi sampean tetap disuruh keluar dari Hong Kong untuk Oh, approve visanya. oh iya, iya, Bisa iya. dipahami. Jadi visa itu Iya. begitu Mbak, visa itu akan dikeluarkan kecuali ya renew, terus posisi orangnya di Hong Kong, renew Mm. majikan baru. Nah itu bisa dikeluarkan di posisi di Hong Kong, nggak perlu pulang. Tapi kalau urusan pekerjaan, visa-visa profesional itu pasti akan dikeluarkan, kitanya harus keluar dulu. Oh iya, iya. Kita harus posisi di Tapi, luar. Saya mm-mm. dependen Tapi udah. dependen juga gitu. Saya posisi keluar, tapi dependen yang nggak keluar itu kalau gini, dia masih visa dengan majikan, ya kan? Visa dengan Ya. majikan, terus dia menikah, dia apply. Mm. Nah, otomatis karena suaminya juga menginginkan sama dia, kan Mm. nggak nggak mungkin di Hong Kong ada dua visa, CC dan Iya, iya. dependent. Akhirnya Depend. itu nggak perlu keluar karena dia hanya change Oh, visa namanya iya, iya, iya. dari yani CC kemudian CC menjadi Mm-mm. dependent visa, jadi dadai gitu loh. Itu baru Oh, nggak keluar mm-mm. Jadi begitu. kalau yang masih ada majikan, mendingan masih ada visa dulu, terus ngurusin nikah gitu. Iya, itu yang sering saya Hmm. sampaikan ke teman-teman. Jadi jangan Mm-mm. jangan diputus dulu kontraknya dengan majikan. Kadang-kadang kan wis lak Iya. kebelet gitu loh, Mbak. Tahu sendiri Mm-mm. anak-anak kebelet urip karo bojone. Makanya kan tahan Iya. dulu itu semua, apply biar nggak perlu pulang, kan kayak gitu, Mbak. Ya Nggak. ya, sekarang udah tahu. Hmm. Jadi menurut saya sampean ini sudah aman selama suami sampean yang maju Mm-mm. gitu. Siap, Ya, wes bisa dipahami. ya paham Mas. Mm-mm. Makasih infonya. Soalnya saya nggak tahu, bingung juga. Iya. Imigrasi telepon suami, suruh aku bikin paspor, sedangkan aku 3 kali ke konsulatnya cuma bilang gitu, harus Mm-mm. ada approve letter bahwa visa udah di approve. Sedangkan imigrasi nggak bisa approve saya
proof kalau nggak ada paspor. visa saya kalau nggak ada paspor ya. Itu Makanya kan bingung sana sini. Jadi sekarang ada masukan dari sampean, ya kita hari Senin besok ke Kolombe ke sana. siap. Terus Mm-mm. iya, makasih Karena infonya ya Mas ya. karena kita tidak ada orang dalam di KJRI, Mbak. Kalau ada orang dalam di KJRI, nah itu beda urusan, Mbak. Iya. Oke. Ah, Oke, ya gitu udah, aja, Mbak. suwun ya Mas ya. Siap. Ya gitu Yo, aja. oke. Makasih ya Mas Yo, ya. bye-bye. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke dah teman-teman, ya sekali lagi kan, jadi status mbaknya paper dan visanya mati, dan imigrasi mau approve visa dependent karena sudah menikah dengan orang Hong Kong. Otomatis dia akan menanyakan mana paspornya supaya saya bisa tuliskan bahwa visa dependentnya berdasarkan paspornya. Nah ketika minta ke KJRI, ya saya mendengar sendiri semuanya, KJRI minta bukti untuk pembuatan itu, karena setiap pembuatan paspor di KJRI itu harus ada landasannya, renew majikan atau mati, masih ada majikan baru, atau masih ada kontrak dengan majikan, makanya visanya harus diterbitkan. Nah, itu ada reason, ada alasan, reason dari KJRI yang membuat bahwa paspor itu dibikin gitu loh. Dan nggak mungkin kita akan bilang hilang dan semuanya ya, tapi yes, begitulah prosedurnya, diikuti aja prosedurnya. Sekali lagi tetap semangat, rezeki nggak kemana, semuanya kalau sudah saatnya dan waktunya ada di tangan kalian pasti akan datang. Kalau belum waktunya datang ke tangan kita, kita kejar semodel apapun, itu semuanya juga tidak akan bisa dapat. Sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video.